Halo teman-teman, selamat datang di channel Stefani Resa. Dan kembali lagi di segmen Reshare, di mana aku akan sharing pengalaman, berbagi kisah yang sedang terjadi di sekitar aku. Dan kali ini dengan tema Around the World, bersama dengan salah satu temanku yang akan berbagi kisahnya, berbagi pengalamannya bersama kita. Namanya Cindy, dan aku akan terhubung sama dia lewat live Instagram. Jadi langsung aja kita coba undang dia lewat live Instagram. Kita coba invite ya. Hai, Sin, hai, halo. Udah lama ya kita hai. nggak ketemu ya. Iya, Finally. halo, apa kabar? Aku mau coba pakai bahasa India lah. Udah lama aku nggak ngobrol pakai bahasa India nih. Apa Boleh, boleh ya. आप कैसी हो Cindy? मैं ठीक है, आप कैसे हो? Metiku. अच्छा, Yeay. अच्छा, ठीक है. Iya. Oke. Eh, oh ya teman-teman, jadi Cindy ini adalah salah satu teman aku. Eh, kita ketemu di ini ya Cindy ya, di salah satu program TV ya Sin. Iya, betul banget kita ketemu udah lama ya Kebetulan waktu TV, itu ya dan masih berteman sampai sekarang ya. ingat nggak sih? Ingat nggak sih tahun berapa kita ketemu? Lupa ya. Tahun berapa kita ketemu terakhir, ingat nggak? Em, ingat itu acaranya sekitar tahun 2016 ya. 2016 apa ya? Ya, kayaknya 2016. 2016 deh pas aku ngisi acara ya, ngisi acara di mana aku lupa ya. Iya kan ya? Iya, ya kan? Iya, betul. Iya. Lagi sibuk apa sekarang Sin? Sekarang ini aku lagi sibuk ngajar, ngajar di Vietnam. Oh iya, oh sekarang di Vietnam. Gila nih orang. Iya. Sekarang kamu tinggalnya di Vietnam. Ya, jadi sekarang aku ini lagi berada di Vietnam dan sekarang udah hampir 1 tahun tinggal di Vietnam, ngajar jadi guru di sini. Oh iya, jadi kesibukannya sekarang ngajar aja atau ada kegiatan lain, Sin? Ya, kalau saat ini sih ngajar, kegiatan lainnya paling yaitu aku punya channel YouTube juga. Jadi kadang aku kalau waktu senggang ya bikin video terus taruh di YouTube sama TikTokan ya gitu lah kira-kira. Keren. Jadi kita YouTuber nih ceritanya. Gaya banget sih kita. Iya, iya. Iya. Kok bisa sih ada di sana, Sin? Bisa ada di Vietnam, gimana ceritanya? Ya, ceritanya aku waktu itu nyari apa ya, nyari kerja ya pastilah. Setelah lulus Hmm. dari dari universitas aku ya aku cari kerja. Ada sebuah organisasi internasional gitu, jadi aku gabung organisasi internasional buat kerja dan dapatlah di Vietnam ini. Gitu. Gitu Organisasinya itu Resa. di Indonesia. Kenapa? Organisasinya itu ada di Indonesia atau ada di mana gitu? Nah, kalau organisasinya ya ada di Indonesia, cuman organisasinya juga organisasi internasional. Jadi memang di setiap ada beberapa negara gitu, ada sampai 120 negara gitu deh. Nah, aku gabung di situ. Gitu, Hmm. Resa. Selain ke Vietnam kemana aja sih? Kayaknya banyak banget deh kamu pergi-pergi. Setelah kita nggak ketemu Iya, tuh kalau setelah kita nggak pergi apa nggak ketemu kamu tuh udah langsung kemana gitu loh, sementara aku stay aja di Indonesia gitu. iya.
aku sempat pergi ke Pakistan ya, ke beberapa negara ya. Kalau di Pakistan tuh lumayan lama juga, tinggal sekitar 8 bulan ya. Jadi aku bisa bahasa mereka dan juga bisa tahu budaya mereka juga gitu loh. Ya sempat di sana dan menarik banget gitu. Ya Coba beda banget loh. bahasa Pakistan kayak gimana sih? Contohin dong, aku pengen belajar dari kamu. Nah, gitu ya. Sebenarnya Hmm. hampir sama dengan bahasa India. Kalau terdengar ya, cuman pasti tulisan itu beda ya. Kalau tulisannya memang beda, tapi kalau dari bahasa kita hampir sama lah. Hampir sama itu dari Pakistan sama India. Kalau aku sapa, kayak misalnya kalau di India kan up seho, nah Ya. di Pakistan pun juga bisa up seho atau up kya hal hai. Up kya hal hai. Hmm. Tapi Up cewek kya cowok hal sama ya? hai. Kenapa? Untuk cewek cowok sama ya? Kan kalau misalnya di India itu kan ada up kese sama up kesi kalau nggak salah ya. Benar nggak sih? Ya itu juga dibedain sama di Pakistan juga lerka lerki gitu kan, sakta Iya, sakti iya, ya kan? Ya, iya, iya, iya. iya itu beda pastinya. Ya. Jadi yang paling berkesan tuh negara, menurut kamu negara Pakistan. Enggak juga sih, karena setiap negara itu kan punya kesan tersendiri sebenarnya. Karena setiap negara itu kan punya budaya tersendiri. Misalkan kayak aku ke Pakistan, udah pasti kan cara berpakaian, berbicara, makanan itu udah pasti berbeda. Dan itu pun juga punya kesan sendiri. Nah, sekarang aku juga di Vietnam, bahasanya beda, bajunya beda, adatnya beda, budayanya beda, nah itu juga kesan sendiri. Jadi aku bingung banget kalau ditanya negara yang paling berkesan itu negara apa gitu, itu susah banget, itu pertanyaan yang paling sulit aku jawab sebenarnya. Hmm. Iya, iya Setiap sih, negara punya ya. tapi aku suka dengan bahasanya yang di Vietnam. Ya, walaupun membingungkan tapi lucu gitu. Karena Ya, bahasanya sama gitu. Maksudnya kayak tulisannya itu sama, cuman ada nadanya aja yang membedakan arti. Jadi artinya tuh bedanya tuh dari nada gitu loh. Aku sempet kayak what gitu loh. Ini tulisannya tuh sama. Kalau dibaca kita sama kita itu kayak Dau, Daudi, gitu. Kalau bahasa Indonesia DAU. Tapi itu kalau kita ngomong nadanya tinggi, nadanya rendah, itu bisa berubah arti gitu. Itu sih ya, paling kayak what? Kocak gitu loh. ini Kayak gitu. ini kamu lagi ada di Vietnam gitu. Nah, susah nggak sih belajar bahasanya dan kamu apa ya, belajar bahasanya itu dari mana? Otodidak kah atau kamu belajar kursus atau gimana? Dari segi bahasanya dulu deh. Iya, kalau bahasa Vietnam ini, aku kebetulan sering banget rajin ya, maksud aku rajin nonton YouTube gitu kan, lihat YouTube, belajar dari YouTube sih. Aku belajar dari YouTube. Hai Hafiz. Nah, belajar dari YouTube, aku lihat tuh Hai. grammarnya gimana, grammarnya kan kayak gimana gitu kan. Nah, terus pas udah gitu aku praktek gitu kan, praktek sama warga di sini. Nah, kalau warga di sini itu ngerti apa yang aku omongin, berarti aku nih berhasil gitu. Jadi aku belajarnya sebenarnya belajar sendiri, sih nggak kursus, nggak kursus gitu loh. Aku belajar sendiri dari internet dan menghafal, lalu praktek sama orang-orang lokal di sini gitu. Dan bisa dan bisa, iya, kayak gitu. Kan tadi kamu bilang kan ngajar ya, ngajar kelas berapa? Atau di sana tuh sama nggak sih kayak kita, kayak ada TK, SD, SMP, SMA gitu. Kalau di sana tuh gimana sih kalau soal pendidikannya? Nah, kalau di sini setahu aku ya, sebenarnya sih sama ada TK, cuman yang beda tuh dari SD. Nah, kalau dari SD kan di kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau di Ya, sini 1 sampai 5, 1 sampai 5, nggak sampai 6. Jadi 1 sampai 5, nah 6 ke emang totalnya sih 12 ya, 12 ya tingkatnya. Cuman bedanya dari SD aja 1 sampai 5, dan SMP-nya tuh 4 tahun.
SMA-nya 3 tahun kayak gitu. Kalau aku sih sekarang ini nggak ngajar di public school ya, nggak ngajar di public school, baru rencana nanti bulan depan baru mau ngajar di public school. Jadi sekarang ini masih ngajar di center kayak di tempat les, kalau kita tuh tempat les ya. Oh, Mm-mm, kayak berarti gitu. bukan ini ya, bukan kayak sekolah swastanya, bukan sekolah negerinya ya, kamu masuknya tapi di kuliah. Bukan, aku sekarang ini di tempat les, tapi akan gitu. Maksudnya bulan depan baru aku mulai ngajar di public school, kayak di sekolah yang Hmm. umumnya itu baru mulai bulan depan. Kalau di sana tuh juga ada sekolah negeri, sekolah swasta gitu nggak sih, Sin? Em, Setahu aku ya di sini kalau dari SD itu semuanya kayak negeri. Cuman kalau swasta itu bisa universitasnya gitu. Oh, kalau di sana juga sama kayak 1 tahun gitu nggak sih? Apa sih? Aku lupa deh. Naik Ini tingkatnya itu 1 tahun gitu nggak sih? setahun-setahun gitu ya. Iya, iya Iya ya. sama, sama, sama. Mm-mm, sama. Terus kamu sendiri komunikasi sama murid-murid gimana? Pakai bahasa Inggris kah atau bahasa Vietnam kah? Karena kan emang 1 tahun tuh kayak apa ya? Kalau aku ya masih susah gitu loh untuk beradaptasi kalau 1 tahun ya. Apalagi dengan bahasa. Iya sih. Ya waktu awal pertama ke sini aku kan memang belum bisa banget bahasanya Vietnam ya. Jadi komunikasi sama anak-anak bahasa Inggris, tapi anak-anak kan juga nggak ngerti kan. Mereka juga belajar bahasa Inggris sama aku kan. Jadi ya aku berkomunikasi dengan gesture, maksudnya dengan gaya aku, cara aku gitu kan supaya anak-anak ngerti. Tapi sekarang ini karena aku udah bisa bahasa Vietnam, nah jadi semakin membantu gitu loh, bahasa ini membantu aku gitu loh untuk mengerti anak-anak gitu, dan anak-anak juga lebih mengerti aku gitu Eh, ya. itu dong kasih contoh bahasanya mereka dong yang gampang apa Vietnam. Hmm, ada sih, ada satu yang lucu. Yaitu Apa? ada yang sama sama tapi artinya beda, yaitu baik. Nah kalau di sini di Vietnam baik itu 7, angka 7. Baik, baik itu angka 7. Tapi kalau di Indonesia kan baik, baik itu kan ya baik gitu kan. Apa kabar? Ya, Baik gitu baik. kan. Kalau kalau di sini baik itu angka 7. Nah, aku kasih contoh kayak ngomong kayak halo ya, halo. Halo, apa kabar? Nah, itu kalau di bahasa Vietnam, Xin chào, khỏe không? Gitu. Jadi, khỏe Aduh, agak không, susah. khỏe không itu artinya apa kabar? Belajar bahasa India aja masih agak-agak ini ya, inget-inget lupa gitu. Kalau ini aduh, nggak bisa di aku. Iya, iya, dan ada lucunya juga sih. Ada lucu, ada yang sama. Aku kan di Indonesia aku kan bahasa Sunda ya. Aku kan orang Sunda ya. Iya, iya. Terus dia sama. Ini kalau ngomong aing, aing. Nah, aing itu kalau di Vietnam, aing itu kakak. Jadi kalau kita sama cowok nih, coba aing euy, aing di dau, ya aing di dau. Aing di dau. Aing di dau means kakak mau kemana gitu. Kakak mau kemana gitu kan. Nah, kalau orang Sunda kan ngomong aing siapa nih? Kumaha itu. Aduh, kalau di Sunda kan aing aing kan kasar gitu ya. Aing siapa Iya, iya. nih kemana gitu kan. Itu kalau di Vietnam aing itu kakak gitu kan. Aing ở đâu, aing ở đâu, aing di đâu. Aing di đâu, aing di đâu artinya itu kakak mau kemana gitu kan, kakak mau kemana. Lucu sih, banyak lucunya, suka Kamu gitu. ngajarin mereka bahasa Sunda nggak sih? Ini kadang-kadang aku share juga sama apa ya, sama anak-anak gitu kan. Kalian mau tahu nggak sih di kita itu di Indonesia gitu kan. Nah, aing itu kan bahasa Sunda, aing, tapi bahasa Sunda
sayanya kasar gitu kan. Mereka pada, oh masa sih gitu kan? Iya, kalau di sini aing itu kan kakak yang sopan gitu loh, kayak aing, aing didau gitu kan, itu sopan. Aduh ya ampun ya, iya iya, banyak ya, Nah, ya ini kayak kan gitu. kamu di Vietnam itu tinggalnya di apartemen atau di rumah? Atau kayak apa sih kalau kita bilang tuh homestay gitu? Ya sebenarnya sih di rumah ya. Emang disiapin sih, dia disiapin tempat khusus ya di rumah deket deket sekolahnya, deket sekolahan itu deket Oh, senternya. jadi Jadi dia di yang center terus nyiapin. tempat aku gitu. Tapi kadang-kadang aku juga ke rumah yang punya sih, di rumah yang punya gitu. Kalau liburan di rumah yang punyanya, yang punya sekolahnya gitu. Ya Oh, banyak lah budaya di sini yang seru menurut aku. oh iya, berarti udah 1 tahun ya, sekitar 1 tahun. Berarti bulan Februari 2019 kamu ada di Vietnam. Iya, iya, Tapi 2019. sempat balik ke Indonesia nggak sih? Kan terakhir kamu ke Nah, Pakistan ya, setahu aku ya. iya, iya, ke Pakistan. Nah, itu juga di Pakistan itu kan 8 bulan ya. Tahun 2000 berapa? Aku berangkat tuh 2019 ya, 19 enggak, 2018 ya. 2018 apa ya. Dan itu di Pakistan, 8 bulan di Pakistan. Terus di sana juga banyak keunikannya tersendiri gitu kan, dari gaya baju, cara ngomong, semuanya. Nah, dari Pakistan 8 bulan, aku ke Indonesia pulang. Pulang itu juga nggak lama sih, cuman di Indonesia tuh sebulan. Langsung aku pergi lagi ke Vietnam. Oh, Belum sempat ketemu temen-temen, sempat ketemu kamu juga karena cuma sebulan waktu itu aku cuma ngabisin waktu sama keluarga doang, nggak ada apa, nggak ada keluar ketemu teman juga waktu sebulan itu, gitu emang langsung keluar lagi gitu. berarti di Vietnam itu kamu langsung ngajar ya? Nggak ada jeda untuk istirahat dulu atau kemana-kemana dulu ke Vietnam gitu? Enggak sih, cuman apa ya, kalau misalkan lagi libur dari sekolah, biasanya aku kayak traveling gitu loh. Traveling yang di Vietnam aja. Kayak kemarin aku sempat ke Sapa. Di Sapa ini, ya Kak, nih, Seresa ada nih, yang harus kamu tahu nih. Di Vietnam ini ternyata ada salju. Kan, Oh, ya, iya, di Vietnam ini ada salju kan, kita kan nggak, aku juga ya, di waktu aku masih di Indonesia, aku nggak pernah nyangka gitu loh, negara Vietnam ada salju ya kan, masa sih mhm. gitu, ternyata ada. Itu namanya Sapa, kota Sapa. Dari Haiphong, aku kan adanya di Haiphong. Di Haiphong ini ke Sapa itu sekitar 8 jam. Nah di sana tuh dingin banget, dingin banget, dingin Sin banget ada yang gitu. tanya tuh Sin, Nah, ada yang nanya Pakistannya di kota apa Mbak, aman nggak Pakistannya di untuk kota apa Mbak? traveling? Aman nggak sih buat traveling ya? Ya nih aku jawab dulu nih, jawabnya. Nah, kalau aku ya, pengalaman aku ke sana aman, Pakistan aman. Aku datang itu ke Islamabad. Ke Islamabad, tapi kalau bagi cewek sebenarnya emang harus ada teman atau relasi di sana gitu yang bisa nganterin kalian pergi-pergi gitu. Jadi jangan sendiri. Kalau cewek sih jangan sendiri. Karena aku sih ada relasi di sana. Jadi ada teman juga di sana, bersama keluarga gitu di sana. Keluarga teman maksudnya. Jadi aku traveling ke sana aman, aman, gak ada masalah kok. Ya aku sempet kayak kaget juga gitu kan, di luaran itu kan kalau denger namanya Pakistan udah kayak ngeri Banget banget loh, gitu loh. Iya ngeri kayaknya harus gitu. pikir untuk ke sana. Heeh, gitu kan, ngeri, tapi ternyata enggak kok. Pas aku ke sana, ke Islamabad, orang-orangnya ramah, baik-baik gitu loh, ramah-ramah. Terus sempat aku juga pergi ke Naran, Naran Sugran, itu indah banget. Nah di Naran Sugran itu emang ada salju di sana dan dingin. Salju juga di Pakistan juga ada salju, res. Ada salju juga di sana ya, namanya Sugran Naran. Nah Sugranan aku tuh ke Siripaya. Nah di Siripaya itu juga pemandangannya indah banget di sana. Ya aman. Pokoknya Islamabad, Karachi. Nah, aku pernah ke Karachi juga.
Islamabad, Karachi, terus Naran, Subran, kemana lagi waktu itu ya? Tiga itu aja sih. Sama daerah Punjab ya, Punjab itu juga. Ya, itu aman, aman, aman. Kota besar, waktu itu aku di kota besar sih, Karachi sama Islamabad. Aman, Kalau di gitu. Pakistannya sendiri kamu liburan doang atau juga ngajar, Sin? Waktu di mana? Di Pakistan. Waktu di Pakistan itu kebetulan aku juga ada voluntary, jadi volunteer di Pakistan. Ada project juga di sana, project volunteer. Jadi aku memang ke sana datang buat budaya juga, budaya aku juga kan memperkenalkan budaya Indonesia juga. Ya buat hubungan antara Pakistan dengan Indonesia juga gitu. Kamu memperkenalkan Indonesia nggak sih sama anak-anak kamu? Sama anak-anak muridmu maksudnya? Oh iya, iya pasti dong. Iya, Terus, karena kan orang sini ya sekarang kita ngomong Vietnam, ya anak-anak kan juga belum tahu ya budaya aku gimana, budaya teachernya itu gimana. Ya sama-sama tuh. Nah ya, em, biasanya mereka kayak Indonesia tuh kayak gimana, ke teacher tinggalnya di mana gitu kan. Terus aku kasih tahu Jakarta gitu kan. Wah, katanya kan gitu. Suka nanya kayak masalah bajunya, pakaiannya bagaimana gitu. Biasanya paling sering itu musim. Musim. Kalau musim di Indonesia tuh ada dingin nggak sih gitu kan? Karena di Vietnam ini ganti-ganti kan musimnya, kayak sekarang ini musim dingin. Kan musim dingin. Jadi dingin banget, kalau udah dingin dingin gitu kan, nanti panas gitu kan. Ada 4 musim di sini. Nah, sedangkan di Indonesia kan cuman cuman dua. hujan, panas doang ya kan. Nah Ya. itu sih bisa ditanyain kayak di Indonesia tuh musimnya apa aja gitu. Sama makanannya juga, biasanya mereka makanannya juga di sini beda banget. Itu makan di sini juga beda Terus kamu makanannya di juga sana beda. ngajar apa aja, Sin? Hah? Di sana Gimana? ngajar apa aja? Di Vietnam ngajar apa aja? Aku ngajarnya ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ngajarnya ngajar bahasa Inggris. Oh, ngajarnya bahasa Inggris. Untuk umur berapa sih? Nah, aku ngajar dari usia yang 5 tahun sampai 15 tahun. Dan itu kelasnya Ngajar. dicampur atau dipisah-pisah per umur kayak gitu nggak? Iya, iya pasti ada levelnya. Kalau biasanya yang dari 4 tahun sampai 6 tahun itu satu kelas. Nah, nanti dari 7 tahun sampai 8 tahun gitu kan. Ya, pokoknya setiap umurnya dibeda-bedain gitu. Karena beda-beda Dan kan ada kelas satu, ada tingkatan satu, 2, 3, nah 4 gitu. Levelnya beda-beda, level bahasa Inggrisnya. Dan ngajarnya pun juga udah pasti beda kan. Jadi beda lagi materinya gitu. dan itu kamu ngajarnya setiap hari. Iya, aku ngajar dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi liburnya hari Minggu. Dari jam berapa? Aku ngajar dari jam 5.30 sampai jam 8.30 malam. Oh, Ya karena les kan, jadi mulainya dari sore. Dari jam 5.30 sampai jam 8.30. ada nggak sih Iya, hal yang pesan dari anak-anakmu? em, iya, pastinya anak-anak di situ pada lucu, mereka pada perhatian sama aku gitu loh. Yang paling aku seneng dari usia ini ya, usia 4 tahun, bahkan usia yang usia 4 sampai 6 tahun itu ya, kalau aku masuk ke kelas gitu, mereka tuh sampai ngasih aku permen, ya ampun tuh lucu banget, ini buat teacher gitu loh, teacher I love you, ngasih masih permen. Dan itu kayaknya buat aku tuh kayak ya ampun, mereka inget banget sama aku. Itu bener-bener perasaan aku tuh kayak wah gitu loh, kayak gimana gitu. Iya dikasih, padahal cuma satu permen gitu, kayak permen kadang-kadang suka biskuit gitu kan mereka. Bukan soal permennya atau biskuitnya yang aku terkesan, itu ya mereka inget Perhatian. sama aku gitu loh. Itu sih sangat cute banget. Oh ya sih Iya. nih.
Dan terakhir kali ya, karena aku takut durasinya habis. Jadi ada nggak sih pesan buat teman-teman yang mau kerja di luar negeri kayak kamu tuh, ada nggak sih pesan untuk mereka tuh, ada nggak sih caranya gitu untuk sama kayak kamu supaya bisa kerja di sana gitu. Ya, pastinya adalah ya. Ya, pokoknya gini ya, intinya kalian, kalau memang kalian punya impian atau punya keinginan kerja, pengen kerja di luar negeri, kalian tuh jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah menyerah. Kalian tuh harus terus cari. Kalau kalian memang pernah gagal, itu jangan jangan pernah, aduh gagal nih, kayaknya aku nggak diterima. Karena waktu aku juga dulu pas aku ngelamar itu nggak langsung langsung diterima langsung gitu aja gitu kan. Udah pasti ada yang pernah di reject juga kan, nggak jadi gitu kan. Tapi aku nggak pernah berhenti di situ. Jadi aku tetap terus tekadnya yang kuat. Udah pasti harus tahan banting, kuat mental ya, kuat mental. Jangan mentalnya yang baru apa apa udah gitu, udah capek itu susah banget. Pokoknya harus kuat mental, mental baja pokoknya kayak gitu. Dan cari informasi, kalau kalian mau keluar negeri itu harus cari informasi dulu. Misalkan kalian mau ke Vietnam, kalian harus cari informasi sebanyak-banyaknya tentang negara Vietnam misalkan, atau negara apa yang maksudnya negara yang kamu tuju. Pokoknya kamu harus cari tahu dulu di Google bahasanya apa, budayanya apa, musimnya gimana. Jadi biar mempersiapkan diri gitu kan, mempersiapkan mental gitu, kayak gitu. Pokoknya harus kayak gitu. Dan kalau bisa kalian gabung sama organisasi organisasi internasional yang terpercaya. Jadi biar lebih aman lagi. Itu sih menurut aku tipsnya ya. Niatan ke Indonesia nggak? Ada niatan balik nggak ke Indonesia apa udah betah di Vietnam? Em, yang pasti yang pasti aku ada niat balik pasti ya. Cuman belum tahu gimana karena kan sekarang lagi COVID kan, di Indonesia pun juga kan COVID. Ya, cuma aku ngerasa beruntung aja sih ada di Vietnam karena di Vietnam ini COVID-nya nggak terlalu banyak ya. Kemarin itu udah nggak ada, waktu itu nggak ada. Terus sekarang lagi ada sedikit, tapi eh, lagi perlahan-lahan nggak lagi gitu. Jadi aku masih bisa kerja gitu, bisa kerja Oh, lah. oke deh. Ada niatan Kayaknya kalau nanti kalau aku ke Indonesia ketemuan ya. pasti dong. Setelah kita ketemunya udah lama banget beneran deh kita nggak ketemu. Masa iya ketemunya di live kayak gini sih? Iya, iya. Kayaknya selesai aja deh, Sin. Kita takut durasinya, apa namanya, waktunya. Kita akhiri obrolannya sampai di sini mengingat waktu dan durasi. Jadi, apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain, boleh di komen ya, di kolom komentar. Nanti siapa tahu Cindy bisa jawab di kolom komentar. Dan thank you Cindy untuk waktunya, udah mau ngobrol, udah mau sharing sama aku di Iya. sini di live Instagram. Dan buat teman-teman juga makasih yang udah nontonin kita dari awal sampai akhir. Terus apa ya? Jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share kalau misalnya video ini bermanfaat ya Sin ya. Iya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye Sin, thank Bye. you. Bye. Thank you.